Selamat datang di podcast Ruang Bicara, tempatnya berbicara berbagai hal yang sifatnya edukatif dan inspiratif. Pada kesempatan ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Tentu dia bagian juga aktif berwirausaha, khususnya di Sanata. Panggilan atau nama lengkapnya biasa saya sebut dengan Rizky Arisadi, tapi sebutan dan panggilan sehari-hari kayaknya saya panggil dengan Bung Kiki. Apa kabar Bung Kiki? Alhamdulillah baik. Kalau sudah baik tentu kisah-kisah yang akan disampaikan tentu mungkin ya, semoga kita berharap bisa berdampak positif lah buat saya. Syukur kira-kira begitu, dan alhamdulillah ketika yang teman-teman mendengarkan. Pertanyaan pembuka dari saya sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sangat sensitif dan sangat mendalam kira-kira begitu. Jadi pertanyaannya begini, pemuda di Sanata khususnya kira-kira begitu, ya secara khusus buat Bung Kiki dan secara umum untuk pemuda yang lain, bisa nggak pemuda itu masuk dalam ruang wirausaha itu? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda karena udah mengundang saya. Jangan kira-kira begitu ya, yang santai Pandu lah, telah mengundang saya ke sini untuk berbicara tentang bagaimana sih peluang entrepreneur di Kutai Timur. Kalau menurut saya pemuda di Kutai Timur itu untuk berbicara peluang sangat terbuka lebar. Tergantung dengan pemudanya sendiri sih. Apakah dia ingin bergerak, ingin terjun ke dunia entrepreneur atau dunia usaha atau bagaimana? Kalau berbicara peluangnya sangat terbuka lebar. Kalau berbicara berkenan dengan peluang sangat terbuka lebar, pertanyaan lanjutannya begini kira-kira. Kan kita ketahui bahwa di Kutai Timur ini ada pekerja tambang, ada yang mungkin bekerja di pemerintahan, dan ada teman-teman juga yang berwirausaha. Dengan sedemikian beragamnya dunia pekerjaan, kira-kira sebagai pemuda ketika masuk dalam dunia wirausaha, hal paling penting atau yang utama yang harus dia ketahui apa dulu? Oke, ini saya berbicara bukan untuk mengajari atau apa ya. Yang saya bicarakan ini adalah pengalaman pribadi saya. Untuk memulai suatu usaha, banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pemuda atau teman-teman yang ingin terjun ke dunia usaha atau entrepreneur selalu bertanya kepada saya, misalnya, Bang, saya mau buka usaha nih, saya mau terjun ke dunia usaha nih, tapi saya nggak punya modal. Nah, pertanyaan itu, kalau menurut saya itu pertanyaan yang salah. Kenapa saya bilang salah? Karena memang modal itu bukan hal utama yang kita ketika ingin membuka suatu usaha, ingin terjun ke dalam dunia entrepreneur. Modal itu hal yang keberapa gitu untuk membuka suatu usaha. Yang pertama itu adalah, kalau menurut saya ya, itu adalah keberanian. Kalau sudah keberanian kita punya, maka apa hal-hal yang membuat kita takut itu akan hilang kayak gitu, seperti itu. Yang kedua, tentunya kita ketika udah punya keberanian, kita harus punya ridho dari orang tua kan. Kita izin ke orang tua supaya kita bisa mendapatkan ridho lah. Setelah itu, ketika udah kita dua hal itu baru kita bangun jalur distribusi. Nah, jalur distribusi yang saya masuk dalam jalur distribusi itu adalah misalnya kita mau menjual barang A ini, kita harus tahu dulu suppliernya siapa. Suppliernya kita ngambil barangnya sama siapa. Otomatis supplier yang kita mau ambil ini harus bonafide dulu lah. Brandnya udah jelas, ya kan? Kita udah cipta, udah ada supplier, udah ada kita sebagai pelaku usaha. Kemudian kita lanjut lagi ke calon customer. Oke, calon customer. Calon customer. Bagaimana caranya kita membangun calon customer? Yaitu pertama dari pertemanan, dari hobi kita bisa mengembangkan teman, dari apapun itu
kita berteman tanpa membatasi gitu loh. Jadi ketika kita terjun dalam dunia usaha, kita jual barang kita jual ayam, kita jual ayam, kita jual apa, tanpa tidak disadari teman-teman kita yang udah banyak ini tinggal WA kita, Ki, jualan apa nih? Oke. Jadi tanpa disadari, tanpa butuh tenaga yang besar, kita udah punya customer yang tetap gitu loh. Nah, itu yang ketiga, jalur distribusi. Kemudian yang keempat itu kita harus melek teknologi. Melek teknologi. Iya, itu penting sekali. Teknologi misalnya teman-teman kan, misalnya anak mahasiswa, anak SMA, itu pasti mengerti yang namanya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Nah, kita harus aktif di situ. Kita manfaatkan itu untuk menawarkan produk yang pengen kita punya. Dan yang catatannya adalah kita harus paham betul produk apa yang pengen kita jual. Oke. Sebelum lebih jauh kira-kira begini, karena tadi disampaikan oleh Bung Kiki bahwa yang paling terpenting itu dimulai dari keberanian, terus ridho orang tua, terus yang ketiga adalah jalur distribusi. Nah, pertanyaan yang paling mendasar tentu menggait juga di pikiran kita berkenaan dengan anggaran, uang, duit itu perlu nggak? Apakah kemudian tidak diperhitungkan? Kira-kira begitu. Nah, kalau berkenaan dengan pembiayaan atas dilakukannya wirausaha tersebut, kira-kira anggap saja misalnya saya anggaplah punya uang misalnya 5 juta nih, tinggal di kota Sangatta, dengan keberanian, dengan ridho orang tua, apakah memungkinkan saya bisa bertahan dalam wirausaha? Kalaupun bisa bertahan, hal apa yang saya harus perkuat? Pada aspek bagian mana kira-kira begitu? Oke. Berbicara finansial otomatis modal kan. Ini pribadi saya nih. Awal saya mendirikan toko. Saya punya toko ikan hias nih. Saya punya toko ikan hias. Oh ya, teman-teman, Bung Kikin juga ada sudah menjalankan wirausaha. Satunya di toko apa tadi itu? Ikan hias. Ikan hias. Ada lagi berikutnya atau cuma itu aja? Laundry. Oh, laundry Ibu kota. Laundry ibu kota. Toko kalau ikan hias di mana? Di Jalan Margo, Opas Aquarium. Oke, yang satunya itu di ibu kota? Kalau di ibu kota itu ada di Jalan Jenderal Sudirman, di depan kantor camat Sangatta Utara. Oke. Kita ingin lihat satu persatu kisahnya. Karena yang pertama tadi yang berkenaan dengan ikan hias. Terus yang satunya laundry, ini kan berbeda jauh ikan sama laundry, kira-kira begitu. Pertanyaan yang pertama, kira-kira dari mana itu? Karena kita ketahui kan ikan hias itu minatnya spesifik, orang-orangnya terbatas. Kok bisa berpikiran bahwa kayaknya saya harus buka ikan hias nih? Kenapa sampai timbul inspirasi untuk menjual ikan hias itu? Gimana ceritanya? Oke. Awalnya itu di tahun 2019. 2019 itu saya kan basicnya adalah tenaga honorer pada saat itu. Tenaga honorer, ya tahu sendiri teman-teman kan kalau tenaga honorer itu pendapatan itu terbatas ya. Akhirnya saya memutar pikiran bagaimana untuk mendapatkan income yang lumayan untuk bisa menghidupi keluarga nih. Karena hidup di Sangatta nih, kan kalau menurut saya ya cukup lumayan lah ongkos per bulannya gitu. Akhirnya di 2019 itu saya menabung uang. Sebelumnya juga, karena ini perencanaan ini udah saya atur dari sebelumnya memang. Jadi uang itu pendapatan saya dari gaji honor dan lain-lain itu saya tabung untuk bisa membuat akuarium dulu kecil-kecilan. Akhirnya akuariumnya udah belum sewa toko nih, Pak. Belum sewa toko, cuman peralatannya seperti akuariumnya udah saya cicil. Nah gitu, dengan modal pada saat itu 3 juta. 3 juta rupiah. Akhirnya saya punya beberapa akuarium. Akhirnya saya tabung lagi penghasilan saya, terkumpullah 2 juta. Jadi totalnya saya membuka toko itu awalnya cuma 5 juta. 3 juta buat akuarium, 1 juta 3 juta buat akuarium, 1 jutanya buat sewa tempat, 1,5 juta. Nah 500-nya itu dan 3 juta tadi kan itu
saya berikan bikin akuarium dan beberapa ikan gitu Ya, di tahun 2019. Akhirnya ya kalau Bang Pandu tadi bilang modal 5 juta, ya saya lakukan. Dengan uang 5 juta itu saya bisa membuka toko ikan hias dan syukur alhamdulillahnya sampai saat ini masih eksis. Oke, tadi kan melanjut bahwa ketika memulai Buriasa itu harus ada keberanian. Oke, kita mungkin keberanian sudah dapat ini, langsung terjun langsung. Artinya tanpa pikir panjang langsung terjun langsung. Yang kedua, ridho orang tua pasti lah, kira-kira kan begitu. Namanya usaha pasti harus minta restu orang tua, sungkem dan seterusnya supaya perjalanan usaha itu lebih baik lah. Nah, yang ketiga kemudian berbicara berkenan jalur distribusi. Nah, pertanyaan berikutnya, apa tidak perlu misalnya kita belajar menata pengelolaan atau manajemen terhadap ekosistem di dalam wirausaha tersebut? Gini, Seberapa penting ekosistem atau sistem terkait wirausaha itu? kalau saya itu belum terpikir, kalau ketika membuka itu saya nggak mau tahu dulu bagaimana manajemennya atau bagaimana. Saya terjun dulu. Wah, itu bahaya sekali untuk terjun kan, Bang? Saya Bisa nyungsep kan kan? gini, saya pada saat itu punya uang kan cuma 5 juta. Oke. Ibaratnya nih kalau saya mau pergi berperang, saya cuma bawa peluru cuma satu. Bawa peluru cuma satu. Kalau peluru ini meleset saya tembakkan, saya akan habis. Karena uang saya cuma adanya itu. Makanya sebelum kita terjun ke dunia usaha ini, kita harus pahami dulu bagaimana sih. Makanya tadi pentingnya saya bilang jalur distribusi, basis customer kita. Nah, karena saya sudah yakin basis customer saya sudah ada melalui pertemanan, makanya lah saya berani untuk berperang membawa satu peluru tadi, yaitu uang 5 juta gitu loh. Jadi ya udah yakin kalau kita buka ikan hias pasti ada yang beli, pasti ada yang beli. Kayak gitu. Ya luar biasa. Karena saya secara pribadi ketika Bung Kiki tadi menjelaskan bahwa membuka wirausaha dalam hal jualan ikan hias, saya berpikir itu kan pembelinya terbatas, kira-kira begitu, orang yang minatnya juga terbatas di Sangatta, tetapi bisa aktif sampai sekarang. Nah, itu luar biasa. Berikutnya lagi, tentu kita paham bahwa di dalam menjalankan usaha kan pasti ada lika-likunya lah, ada jatuh bangun, ada halangan rintangannya. Pertanyaan berikutnya, kira-kira pernah nggak mengalami kendala-kendala atau halangan rintang di dalam wirausaha itu? Di dalam dunia usaha itu, Bang Pandu, pasti ada yang namanya pasang surut. Pasang surut, Itu oke. hal yang pasti. Kemudian bagaimana caranya kita itu bukan hanya euforia ketika kita mendapatkan untung, tapi kita harus mempersiapkan mental kita ketika kita mengalami dalam keadaan yang sulit gitu loh. Nah itu nyambung ke yang tadi pasang surutnya itu dalam artian apakah tidak ada pembeli setiap harinya, ataukah kemudian penjualan atau marketing kita tidak inovatif, atau seperti apa pasang surut yang dimaksud itu? Otomatis ketika kita berusaha di toko ikan hias gitu kan, yang dikatakan tidak, yang surutnya itu ketika pembeli berkurang nih. Oh, pembeli berkurang. Yang namanya ikan hias itu kan pasti hobi nih. Hobi. Orang yang hobi ikan hias itu kan yang sampai yang Bung Pandu sampaikan bahwa pasti terbatas gitu. Tapi terbatasnya itu kalau menurut saya tinggal kita bagaimana mengolah sehingga ikan hias ini makin dikenal. Dengan cara misalnya kita tadi poin yang ketiga yaitu melek teknologi tadi, bagaimana kita bisa menggait calon pembeli dengan media sosial. Nah itu menarik itu. Tadi disampaikan bahwa menggait para konsumen dengan media sosial. Ya. Nah itu caranya bagaimana itu menggait itu? Pakai saluran apa itu? Kita harus paling tidak kita harus belajar Photoshop. Wih luar biasa, berarti Bung Kiki. Meskipun kita tidak bisa bagus-bagus banget dalam mengedit suatu produk yang pengen kita jual, paling tidak kita bisa lah bikin banner atau paling tidak itu dulu. Kalau apalagi sekarang dipermudah lagi oleh teknologi, ada yang namanya aplikasi Canva.
misalnya kan. Nah itu lebih mudah lagi untuk membuat hal seperti itu kayak gitu. Jadi kita edit, kita kasih tampilan yang menarik, manis, dan bisa kira-kira itu menarik para pembeli, kita lempar di media sosial. Berarti berpengaruh ya edit barang jualan kita dan kita upload di media sosial, ternyata berpengaruh juga. Sangat berpengaruh. Jadi orang yang tidak mengenal dunia ikan hias ketika melihat postingan kita jadi kepengen, wih kerennya ikan hias nih, wih bagus juga ya kalau ditaruh di kamar, bagus juga kalau ditaruh di ruang tamu gitu. Berarti yang selama ngedit, maksudnya semenjak jualan ikan hias itu aktif sampai sekarang, berarti yang mengedit dan mengupload di media sosial Bung Gigi sendiri? Ya, alhamdulillah saya sendiri. Luar biasa, tentu kisahnya menarik teman-teman. Dia juga sebagai wirausaha, dia juga ternyata ya mudah-mudahan profesional juga dia editingkan begitu. Itu yang diharapkan. Nah, kira-kira begini Bung Gigi, tadi kita sudah bicara berkenan dengan pasang surut, halang rintang dan seterusnya. Nah berikutnya berkenan dengan yang lanjut tadi itu, berkenan dengan marketing, teknik-teknik kira-kira gitu. Menurut Bung Gigi, kira-kira marketing seperti apa yang efektif lah? Satu, untuk menggait minat orang. Terus dua, sebagai tempat edukatif. Oh di sini loh penjual ikan. Oh ternyata ikan ini begini. Nah itu seperti apa itu? Ya tadi yang masuk di dalam poin yang pertama tadi juga yang saya sampaikan, kita harus menguasai betul produk yang mau kita jual ini. Kita harus kuasai dulu. Jangan sampai kita tidak menguasai yang mau kita jual, baru kita ngomong sama customer kita, ujung-ujungnya jadi blank, atau nggak paham yang mau jual ini apa gitu. Misalnya ikan hias. Ikan hias ini kita harus bisa membedakan jantan dan betina misalnya. Pak, ini jantan dan betina kalau digabungin Pak dia bisa melahirkan, dia bisa bertelur. Kan begitu, itu salah satu metode marketing lah kalau menurut saya. Terus apa lagi? Kita harus cakap dalam menjelaskan apapun yang kita jual gitu, produk apa yang mau kita tawarkan ke customer kita. Jadi sehingga dia itu tidak muncul pertanyaan-pertanyaan yang selama ini yang mengganjal buat dia. Akhirnya dia memutuskan untuk membeli barang kita. Berarti penting juga pengetahuan tentang produk yang mau kita jual. Produk yang kita mau jual. Jadi di samping marketing ternyata disisipkan juga pengetahuan kepada si pembeli, sehingga dia paham merawatnya begini, membesarkannya begini, memberi makannya begini. Ternyata itu salah satu bagian treatment untuk menjaga konsumennya tetap bersama kita. Nah begini, tentu kita paham bahwa wirausaha ini dia bagian terpenting untuk meningkatkan kemandirian pribadi lah secara ekonomi. Tadi Bung Kiki nyampaikan juga dia membuka usaha ikan hias, yang pertama, yang kedua laundry. Ini kan beda jauh ini, ikan sama laundry nih. Bagaimana tiba-tiba loncat ke laundry ini? Ceritanya bagaimana? Oke. Jadi saya singkat aja ceritanya. Ketika saya udah di ikan hias, otomatis kan jiwa entrepreneur saya itu meronta-ronta nih. Wah itu kan meronta-ronta. Mau apa lagi nih? Karena dari awal yang modal kecil kita nggak bisa berdaya. Nah sekarang ini kita udah punya agak sedikit ada modal nih. Apa nih kira-kira bagus yang kira-kira peluangnya ada nih di Kota Sangatta gitu kan? Akhirnya saya tuh jujur Bung Pandu, saya itu riset selama 5 hari atau 1 minggu lah untuk melihat kondisi fenomena bagaimana laundry di Sangatta itu. Jadi saya tuh dari hari misalnya anggaplah hari Senin saya di laundry A. Saya nongkrong aja di situ. Berarti jadi mata-mata di setiap laundry, Wak. Juga jadi mata-mata. Hari Selasa saya nongkrong lagi di laundry B. Saya lihat selama 5 hari atau bahkan 1 minggu itu saya berkeliling laundry, tidak ada satu laundry pun di Sangatta itu yang sepi. Okay. Semuanya ramai. Akhirnya saya dengan keyakinan dan keberanian tadi berinvestasikan uang saya yang dari ikan tadi untuk membuka usaha baru atau baru yaitu laundry. Saya buka lah. Kemudian teman-teman banyak bertanya, Bang Kiki, kenapa tuh dikasih laundry ibu kota namanya? Nah, itu salah satu trik juga Bung Pandu. Kenapa saya bilang trik? Pada saat itu kan rame nih masalah IKN. Masalah IKN lagi rame-rame ini, warga Kalimantan ingin sekali bahwa ibu kota negara tuh dipindah ke Kalimantan. Udah, saya kasih nama aja laundry ibu kota tanpa saya promosi terlalu keras.
nama itu udah viral. Ibu kota itu udah viral. Luar biasa, luar biasa. Jadi Saya sebentar Bung Kiki, menarik yang tadi Bung Kiki sampaikan yang berkenaan dengan riset tadi itu. iya. Kan tadi disampaikan bahwa untuk membuka laundry saya menjadi detektif itu. Iya. Ke laundry A, laundry B, laundry C. Pertanyaan lanjutannya, kira-kira penting nggak riset itu di dalam wirausaha itu? Atau seberapa penting dia itu? Kalau menurut saya penting sekali itu untuk menumbuhkan rasa berani tadi. Berani, jadi Iya. kalau kita jadi Iya, sebelum berani harus ada riset dulu Iya. tuh. Kita pelajari dulu nih, kita pelajari sehingga dari hasil riset kita timbullah keberanian tadi. Oh, ini nggak mungkin sepi nih. Oke. Ini nggak mungkin nggak mungkin apa ya salah nih. Karena udah kita pelajari dari awal kan. Ya. Nah udah ketika udah itu kita beranikan, kita buka, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, jadi riset dulu awalnya berhari-hari, maka timbullah keyakinan hingga dibuka laundry. Terus kan tadi kalau di ikan hias tadi kan ada manajemen marketingnya, di upload. Apakah sama juga yang di laundry ibu kota itu? Oke, di laundry ibu kota saya terapkan hampir sama. Oh, hampir sama. Hampir sama. Kita main di media sosial. Kita main juga dari selebaran-selebaran. Karena juga saya menyebarkan tuh ya selebaran-selebaran itu ke tempat, ke toko-toko, ke rumah sakit. Di situ kan kalau di rumah sakit itu kan ada keluarga yang menunggu keluarganya yang lagi sakit. Oke, ya. Otomatis secara tidak langsung pakaiannya itu kan perlu dicuci. Nah disitulah saya masuk untuk menyebarkan brosur. Akhirnya ya awalnya ya sampai sekarang juga sih kita sistemnya antar jemput. Jadi kita kasih nomor HP, dia telepon, kita jemput pakaiannya. Dan alhamdulillah ketika saya buka laundry itu tidak butuh waktu lama, langsung booming dan ramai. Nah, ya tentu luar biasa dan alhamdulillah ya salah satunya mungkin bagian dari ridho orang tua itu. Iya betul. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau kita buka usaha, bagusnya kita sendiri yang memulai kah? Atau kita ngajak teman ini, atau keluarga, atau rame-rame? Bagusnya seperti apa dulu? Sebenarnya sih kalau saya pribadi bagus tuh rame-rame. Rame-rame? Bagus tuh Jadi rame-rame. bangkrutnya rame-rame juga? Bukan begitu. Maksud saya kalau kita itu bisa rame-rame, anggaplah sama saudara atau sama teman ya, kita konsorsium gitu, kita gabungan nih, modal nih, bagusnya begini. Meskipun saya lakukan sendiri nih, cuman kalau pribadi saya kayaknya sih sepertinya itu bagus kalau rame-rame karena di situ ada pengharapan dari teman saya, pengharapan dari teman, pengharapan dari saudara yang ikut di dalam konsorsium tadi, maka doanya itu makin cepat diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut saya Kan begini, ada juga kan biasanya ngumpul bareng, usaha bareng, tetapi yang menjadi persoalan kan iri-irian itu. Kok bagiannya sangat besar, saya kecil, saya modalnya besar, kok saya dapatnya kecil, kan biasanya terjadi seperti begitu. Nah, cara untuk mensiasatinya itu seperti apa? caranya itu ya kita harus bicarakan itu di awal. Bagaimana pembicaraannya itu, bagaimana pembagiannya itu. Seandainya udah clear dari awal, ke belakang itu nggak akan ada masalah kalau menurut saya. Oke. Makanya harus clear dari awal dulu nih. Kalau mau berbicara, berbicara buka usaha bareng-bareng gitu, harus clear untuk masalah pembagiannya dari awal. Oke, teman-teman, mungkin ini di sesi akhir kita sudah, tetapi sebelum ini di close, ditutup rekaman dari video ini, kayaknya bagus kita dengar dari Bung Kiki berkenan dengan kalimat penutup yang penyemangat lah. Kira-kira apa yang disampaikan ke khususnya teman-teman pemuda yang ingin memulai wirausaha? Oke. Buat teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, adik-adikku, jikalau ingin berwirausaha, sekali lagi saya tekankan, harus berani. Harus berani, dan kemudian harus punya jalur distribusi, punya basis customer dari pertemanan, dan kemudian melek teknologi, dan kemudian ketika itu sudah semua, maka terjunlah ke dunia usaha, insya Allah disertai sama doa orang tua, teman-teman atau adik semua bakal bisa merasakanlah
serunya tantangannya dalam dunia entrepreneur. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video akan datang. Terima kasih Bung Gigi. Siap. Oke, terima kasih.